Pemirsa, revolusi komunikasi dan informasi yang terjadi sebetulnya rahmat yang besar bagi umat manusia. Karena dengan komunikasi yang begitu canggih, kita bisa menimba ilmu, menjalin silaturahmi, dan membagi-bagi informasi kepada seluruh orang. Tapi yang banyak terjadi di negeri kita, media komunikasi yang canggih tersebut justru menimbulkan konflik yang luar biasa, yang memecah belah sendiri bangsa ini. Dan dengan alat yang canggih itu, kita menyebarkan kemarahan, kebencian, dan bahkan penghinaan-penghinaan. Kebencian itu adalah racun dalam kehidupan. Jadi menyebarkan kebencian itu sama dengan kita telah menyebarkan racun dalam kehidupan kita bersama. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Effendi Ghazali. Ya. Bagaimana Anda melihat dari sebagai pengamat media apa yang terjadi dengan? Ya, selamat malam Datuk Karnilias, selamat malam Bapak Ibu semua. Sebetulnya ada dosen saya di sini, Ade Armando, tapi nanti saja. Ya, makanya izin saya duluan. Enggak, muridnya dulu saya tanya. Ya, baik. Ada beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya saya agak terkejut dengan kelompok Saracen ini ya. Maksud saya, dari pemilihan namanya saja dia sudah kurang pinter sebetulnya. Iya kan? Sudah tahu Sara itu diincar ya. Dia kasih nama Saracen. Itu kan mendingan sekalian fitnah Cen atau hasut Cen gitu ya. Jadi dari pemilihan namanya saja ini sebetulnya, apalagi dari artinya pencuri. Iya, ya, jadi ini memang sehingga akhirnya kita ya pada saat pertama mikir-mikir, bener ada nggak sih kelompok ini ya sebetulnya gitu ya. Masa ada kelompok milih nama seperti itu gitu ya. Nah kebetulan kan waktu dimunculkan di televisi masih ditutup-tutup nih wajahnya. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira ini wajah di balik yang ditutup ini siapa sih sebetulnya gitu. Nah kalau kita diskusikan di sini dalam konteks yang normatif, ya kita jadi akhirnya nanti ujungnya akan berakhir seperti ini, bahwa kepolisian sudah melakukan semua langkah-langkah dengan baik. Kalau ada ujaran kebencian diperingatkan dulu gitu Pak ya, di take down. Kalau membandel lalu ya baru upaya paksa gitu ya. Lalu kita akan berakhir di ujungnya nanti, di samping ada komentar-komentar yang luar biasa dari Datuk Karnilias, lalu kita ujungnya pasti akan mengatakan kalau begitu yang sangat penting adalah meningkatkan literasi. Selesai acara kita gitu ya. Ini jangan-jangan kita berputar di situ. Tapi sebetulnya yang lebih terasa itu pada saat ini kurang lebih seperti ini. Saya nggak apa-apa nanti dibantah, dibully, ya kemudian diapakan juga nggak apa-apa. Yang lebih terasa itu adalah seperti ini. Ini kan di media sosial, kemudian seperti muncul ada perasaan bahwa orang-orang yang utamanya saat ini sedang ada di pemerintahan atau sedang membela pemerintahan itu terlalu serius dalam hidupnya gitu. Serius? Terlalu serius. Jadi saya coba tanya kepada Profesor Shapiro, salah satu dosen saya, media sosial itu justru akan memecah belah di tengah bangsa yang hidupnya terlalu serius terhadap sesuatu. Padahal kalau nggak ditanggapi dengan serius, nggak terlalu berbahaya gitu. Ini terlalu serius, ya kan? Presidensial dianggap santai aja ya. Iya, ini bangsa sedang terlalu serius nih. Presidensial threshold 20%. Itu terlalu serius betul sebetulnya gitu ya. Karena kalau 0% lebih santai gitu ya. Terlalu serius. Kalau ada yang protes, ini melawan, seakan-akan melawan pemerintahan gitu. Nah dalam konteks yang sama, kita bisa orang mulai lihat-lihat misalnya ya. Oke lah, ini pasti ya tadi Pak ya, ada contoh-contoh yang sudah disebutkan kan.
figur tertentu yang menghina agama tertentu, nabi dan lain-lain. Tapi pada skala yang lebih kecil, dalam konteks yang agak lebih serius ini, kita mulai melihat berapa banyak misalnya orang-orang yang diproses, dikaitkan dengan misalnya 212 atau dikaitkan dengan kritik-kritiknya terhadap pemerintahan. Sementara pada bagian lain, ada semacam pembiaran. Jadi sebelum saya kesini, Dato' Garna Ilyas, tadi saya nonton Telusur. Telusur itu tentang komika kita, Aco ya, namanya agak susah dihafal-hafal, Muhadkli, gitu ya. Bagaimana dia kemudian memberikan pernyataan melalui media sosial dan kemudian diproses oleh kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka, betul Pak ya? Walau kemudian dimediasi ada jalan keluar. Nah, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kalau menurut saya itu fitnah terhadap akal sehat. Itu ujaran kebencian terhadap hak-hak konsumen. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mana perhatian pemerintah kita? Mana perhatian kepolisian? Jadi ini menjadi penting nih. Jangan kita sensitif terhadap isu-isu yang ada kaitannya dengan, yaitu ya seakan-akan ini nanti akan menggoyang orang-orang tertentu, apalagi yang ada kaitannya dengan pemerintahan misalnya. Sementara kita terhadap yang saya sebutkan tadi itu fitnah terhadap akal sehat, kebencian terhadap hak-hak konsumen, ya kan? Nah, pada sisi lain kita menunggu tuh mana misalnya tweet-tweet yang sehat, ya kan? Siapa tahu Pak Presiden nge-tweet misalnya, ya, memberi perhatian juga terhadap itu, atau mereka yang selama ini terlibat memberi, karena ini nggak bisa dianggap sederhana. Kasus yang tadi kebetulan diangkat di Telusur itu, dia menggambarkan betapa misalnya penguasa dan pengusaha berkolaborasi sedemikian rupa, dan ini kejadiannya panjang betul ke belakang. Ada Koseng-seng, ada Agus Wandi Tanjung dan lain-lain mengalami hal yang sama. Nah, terhadap yang seperti ini ada proses atau tidak? Kalau mau lebih agak ke dalam lagi, ada dua nih catatan yang agak penting juga menurut saya. Nanti tentu bisa kita diskusikan lagi. Misalnya Pak, pada satu sisi orang juga menunggu-nunggu sekarang Sarah Chen ini dengan agak cepat ya. Dan kita dukunglah siapapun yang mesan gitu ya. Siapapun yang mesan, mana aliran uangnya, wah itu sedang kita tunggu-tunggu. Luar biasa itu. Ini juga apa ya, mendebarkan sama dengan mendebarkan betapa aliran transfer pemain bola itu besarnya seberapa gitu ya. Siapa lagi yang mau dibayar lebih besar sesudah siapa yang ke Barcelona dari Dembele. Nah, ya berapa uangnya? 1,2 juta euro ya. Tuh, nah kita pengen tahu nih siapa yang bayar kepada siapa gitu ya. Tapi pada saat yang sama boleh nggak kalau orang bertanya, mohon maaf ya, sudah ditemukan belum yang mengunggah cerita-cerita apa katanya romannya Habib Rizik itu? Iya kan? Ini pertanyaan yang ya kan boleh dong bertanya. Wah. Ini bertanya pikiran jernih aja, cerdas saja gitu ya. Sarannya. Nah, bahkan lebih jauh lagi, ada lagi yang lebih menantang. Ini kebetulan ada teman sekarang ya, kolega Bang Akbar Faisal, sama-sama Salim Baskul ini ya. Dulu Bang Akbar Faisal pernah bilang, mengutip seorang pejabat, sebetulnya gampang saja kalau pemilu itu. Taruh aja sebuah truk di depan KPU, sedot semua datanya, beres urusannya. Wah, ini lebih berbahaya lagi nih pernyataan begini ya. Ya, kenapa nggak dikejar Pak pernyataannya begini? Ya, atau dianggap ini bukan hasutan, bukan fitnah misalnya. Kalau bagi saya ini fitnah terhadap semua suara pemilih loh ini. Loh, kita sudah orang sudah pemilu udah milih-milih gitu ya. Ternyata bisa diselesaikan dengan meletakkan sebuah truk di depan KPU, disedot semua datanya. Nah, kebetulan ada saksinya di sini, jadi supaya ini berkembang, walaupun nanti pada ujungnya saya yakin sebetulnya kita di samping terlalu serius dengan politik pada saat ini, betul upaya-upaya literasi itu harus kita mulai dari segala tingkatan ya, untuk kemudian mulai dengan yang pertama tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita dari kepolisian, jangan forward sebelum yakin, itu satu. Nah, aspek ekonominya juga penting nih Bang Ade, nanti mudah-mudahan Bang Ade memberi komentar, yaitu bahwa
penghinaan terhadap akal sehat atau ujaran kebencian terhadap akal sehat itu ada juga dalam fakta ekonomi, bahwa katanya di negara yang sekarang ini sedang mengundang, Jack Ma lagi diundang ya, antara lain untuk mendorong apa namanya tuh bisnis kreatif dan segala macam di media sosial, tapi biaya untuk wifi atau biaya untuk berteknologi itu di samping mahal belum merata di tanah air kita. Ini menjadi fakta juga yang mendorong di banyak tempat di Indonesia dan di beberapa negara, sehingga orang itu tidak ingin mencoba mendalami apa isinya, Datuk Karni Ilyas. Dia cuma melihat judulnya saja. Dia lihat judulnya saja, lalu dia forward. Karena kalau dia klik, lalu itunya muter-muter itu untuk loading, itu jelas kena biaya, lambat lagi. Nah, jadi ada juga aspek-aspek teknologi ya yang membuat mungkin kalau dia lebih cepat, kita klik, kita baca lebih dulu gitu ya. Jadi memang ini hal-hal tertentu yang menurut saya perlu kita perhatikan bersama. Di samping tadi perasaan bahwa memang terdapat ketidakseimbangan. Tapi lepas dari itu, saya tetap mendukung lah upaya Presiden Jokowi ya untuk mengatakan kejar. Bahkan ditugaskan Kapolri dan Menkom Info sampai ketemu semua. Ini kita tunggu betul nih. Ya kan, siapa yang ada di dalam pesan memesan itu. Karena kalau kita berhasil, jangan-jangan kita menjadi negara pertama di dunia yang berhasil untuk itu. Betul ya? Amerika aja sampai sekarang belum berhasil. Apalagi presidennya merusak suasana lagi dengan main Twitter dan lain segala macam. Jadi mereka saja belum berhasil. Nah, kita tunggu sampai kapan ini berhasil. Sambil menunggu itu, jangan terlalu serius lah. Saya tahu Datuk Karni Ilyas itu tokoh yang serius, tapi masih banyak senyum-senyum. Kurang lebih begitulah yang diharapkan dengan media sosial kita gitu. Setelah muridnya gurunya, Ade Armando. Saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Karni. Ya. Ya, saya pasti beda pendapat lah sama Bung Effendi. Saya nggak pernah menganggap dia murid saya karena kita sejajar lah ya, sama-sama dosen. Tapi kalau buat saya, karena saya lebih memandangnya ini sebagai, saya setuju dengan pernyataan Bu Grace ini beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa Sarasen itu kira-kira apa Bu? Dosanya besar sekali. Buat saya ini jahat sekali. Pertama-tama dia menggunakan kata Sarasen, dan kata Sarasen itu Bang Karni menurut saya bukan merujuk pada pencurinya, tapi pada penamaan terhadap kelompok Muslim, kesatria Muslim pada perang salib. Untuk melakukan apa? Masalahnya mereka melakukannya kejahatan yang luar biasa menurut saya. Buat saya apa yang dilakukan oleh Sarasen itu, saya percaya di sini tidak ada orangnya. Jadi saya berani mengatakan bahwa kalau orang itu ada di luar sana, Anda itu jahat, Anda itu bangsat. Bangsatnya itu begini. Yang dia lakukan itu, dan saya senang dengan sikap kepolisian tadi, berulang kali menjaga jangan sampai ketika Bang Karni berusaha mendesak apa contohnya, selalu polisi itu merujuk pada soal SARA. Karena begini, kebencian, hate speech itu yang ada di Undang-Undang ITE itu bukan kebencian personal. Kalau serangannya kepada Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi kecebong gitu ya, itu kalau dia atau misalnya tuduhan bahwa atau dipersoalkan penggunaan dana haji untuk infrastruktur, itu dikritik dan kemudian Jokowi marah, itu kita juga sama-sama akan membela kebebasan berekspresi. Tapi ujaran kebencian, hate speech itu adalah sebuah kejahatan yang sangat khusus di dunia ini, disebut secara sangat khusus. Jadi selalu dikatakan di dunia ini, freedom of speech itu melindungi semua bentuk ujaran, tapi ada kekecualiannya. Salah satu yang dikecualikan yang artinya tidak dilindungi adalah hate speech. Kalau kritik terhadap pemerintah itu harus dilindungi di seluruh dunia. Jadi kritik terhadap Jokowi itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai menggunakan hate speech, dan hate speech itu kalau kita baca Undang-Undang ITE jelas, kebencian dan permusuhan terhadap orang atau kelompok berdasarkan SARA. Jadi SARA yang jadi masalah. Ada pasal lain Pak ya sebetulnya soal pencemaran nama baik, tapi itu yang tidak dipakai justru saya dengar dari tadi. Yang digunakan kebencian. Dan hate speech itu adalah sebuah kejahatan yang memang diperlakukan secara khusus di dunia, karena harga yang korban-korban hate speech itu sudah. Jadi kapan hate speech mulai dibicarakan? Sejak zaman Nazi, sejak zaman kejahatan Hitler terhadap Yahudi.
Kita ingat ada orang yang namanya Joseph Goebbels ya, Bung Effendi, yang mengatakan bahwa kebohongan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Dan dengan cara itulah dia menciptakan kebohongan di Jerman agar Nazi menjadi berkuasa dan menghancurkan, membunuh jutaan orang Yahudi. Dan hate speech itu terus berlangsung di mana yang konflik mana Afrika itu, atau Bosnia, Serbia Bosnia, dan juga jangan lupa 98 kita 99 Ambon Kristen Islam itu masih ada, masih real. Pembunuhan terhadap kaum Tionghoa masih real, nggak lama, belum jauh dari sekarang itu sudah masih terjadi. Jadi kebencian antar etnik, kebencian antar ras, kebencian terhadap agama di Indonesia itu tinggal disulut dan siap-siap saja kemudian orang akan saling bunuh. Saya nggak setuju dengan Bung Effendi kalau mengatakan ini nggak serius, serius banget. Negara yang tidak memperlakukan ini secara secara serius justru menurut saya berbahaya. Jadi dalam hal ini saya percaya bahwa saya sendiri menjadi korban fitnah. Misalnya saja saya dikatakan, saya itu mengatakan Tuhan itu manusia misalnya. Saya dikatakan bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa, bukan nabi. Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber bencana, kata saya. Tapi saya tidak mempersoalkan itu karena capek banget kali untuk datang ke polisi dan mengadukan itu. Tapi kalau ini sindikat menyuarakan terus-menerus, misalnya saja contohnya adalah mengatakan bahwa akan ada serbuan Cina, atau gambar orang yang menggunakan pedang dan mengatakan bahwa wahai kaum salibis siap-siap saja, hal-hal semacam itu berulang-ulang diucapkan di media sosial. Bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah langkah yang sangat tepat karena untuk menimbulkan efek jeri. Bang Karni, kita harus mendukung kebebasan berekspresi, saya setuju. Kebebasan mengkritik, acara ILC adalah salah satu contoh yang terbaik di mana orang bisa ngomong apapun tentang pemerintahannya. Itu luar biasa hebat. Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Tapi kita juga harus melindungi jangan sampai terjadi lagi konflik-konflik etnik, ras, agama di negara ini yang bisa ditimbulkan karena provokasi yang sesederhana bikin meme, bikin status, bikin tweet yang isinya adalah menghina Tionghoa, menghina Kristen, atau sebaliknya tadi yang Bapak katakan, sebaliknya kan terjadi di mana ada yang menghina Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad, menghina Al-Quran dan seterusnya. Itu menurut saya nggak usah kita bela. Makanya menurut saya Sarasen itu jahat, bangsat, orangnya memang harus ditangkap karena dia itu mengancam negara ini. Apalagi dia mengancam negara ini hanya dengan berapa puluh juta Pak tadi? 72 juta satu paket. Negara ini hancur karena 72 juta. Makanya saya berharap benar bahwa memang nama-nama misalnya Bang Egy itu sebetulnya nggak terlibat. Ya sayangnya tapi dia naik haji kan ya. Maksud saya adalah ya mudah-mudahan dia segera balik dan bisa menjelaskan dia terlibat atau tidak dalam datang kan, artinya ada di sini kan. Tapi yang lain-lain itu seperti apa? Itu harus jelas. Karena dalam komunikasi itu bisa membunuh dalam bentuk-bentuk tertentu. Dan yang paling jahat dari semua bentuk komunikasi adalah hate speech. Kalau negara ini sekarang membiarkan hate speech, maka dalam waktu tidak akan lama lagi menurut saya konflik akan terjadi kembali. Dan buat saya itu sangat serius Bung Effendi. Bedanya di situ kali ya. Kalau boleh sedikit saja, saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu tidak serius. Makanya kita dukung habis kepolisian, kan sudah ada tahap-tahapannya. Tangkap, sekarang kita tunggu siapa-siapa saja yang terlibat ya. Walaupun itu harus hati-hati juga. Misalnya suatu saat ya, dia nulis apa di Twitter gitu, lalu di ujungnya ada menyebut nama-nama tadi supaya memperluas jaringannya. Jangan-jangan semua yang di di situ dipanggil sama polisi nantinya. Ya kan? Tapi kan dalam kasus ini, itu kan karena di sarasennews.com itu ada struktur. Salahnya barangkali di sana. Nama Bapak tercantum di situ. Itu, setuju. Dan itu yang harus memang dipelajari. Iya, saya setuju sekali. Dengan itu sangat serius dan tadi kita sampai tuntas. Tapi maksud saya keseriusan ini juga harus digunakan buat yang lain. Oh iya. Ya, itu yang menurut saya tadi. Misalnya sampai sekarang belum kita lihat yang mengunggah itu siapa sih sebetulnya gitu. Itu kan penting juga, kasusnya sudah panjang, kita sudah ribut, tapi yang mengunggah belum ketahuan. Ya kan? Saya bahkan bisa menambahkan, harus sama seriusnya Bapak polisi dengan
sebetulnya ujaran-ujaran kebencian itu juga muncul di website, mungkin di acara televisi, di acara radio, ada di banyak tempat. Saya rasa memang kayak it's about time lah ya. Ini waktu yang tepat bagi negara ini untuk, kita udah punya begitu banyak masalah. Kayak kasus Aco Bang Ade itu menurut Bang Ade, iya. polisi harus memberi perhatian yang sangat serius. Harus. Tapi kemana? Enggak, ya. Tapi kan gini, kan perkara diselesaikan satu persatu dulu dong. Ini kita lagi bicara tentang ujaran kebencian. Oke. Ya, barangkali hari Minggu depan atau Bang Karni akan bikin tentang kasus Aco, kan kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang kita pindahkan ke kasus Aco, sementara ada problem yang sangat besar itu ujaran kebencian, dan ujaran kebencian itu ada di mana-mana, barangkali di masjid, barangkali di pengajian, barangkali di gereja ya supaya fair ya, bisa juga di ya Grace ya di umat non Muslim juga terjadi kan. Itu yang harus kita nyatakan, kita lawan bersama, dan ya itu aja. Ya kira-kira yang dimauin sama kok, bahwa dua-duanya kepingin equal, penegakan hukum itu harus equal. Kita rehat dulu sejenak.